Oke, selanjutnya untuk basic material. Oke, tekan M untuk material. Oke, saya set untuk dinding misalnya saya ganti ke abu-abu. Jadi kita set dari Corona Physical Material ini saya rubah ke Corona Legacy MTL. Oke, diffuse ini adalah basic warna. Jadi kalau kita set di sini misalnya abu-abu, otomatis ini tampilan abu-abu. Saya kasih nama misalnya wall. Opsinya bisa saya klik di sini, terus saya klik assign material to selection, atau saya drag aja seperti ini. Oke. Terus kemudian kedua, saya klik drag ke sini aja. Saya rubah namanya menjadi lantai. Terus kemudian saya drag ke sini. Kemudian saya klik reflectionnya ini, saya set reflectionnya levelnya jadi 1. Oke, kalau saya double klik seperti ini tampilannya. Jadi dia punya kilap yang sempurna putih. Kemudian kalau kita geser pandangan kita ke sebelahnya, di sini ada color. Ini adalah bukan kekuatan refleksi, tapi ini adalah warna refleksi. Jadi misalnya ini saya ganti ke merah, ya refleksinya jadi merah. Jadi supaya refleksinya netral, saya ganti jadi hitam. Oke, jadi full matte. Terus kemudian supaya warnanya tidak mati, kita kasih klik di sini fall off. Oke, ini bisa set dari perpendicular paralel ke Fresnel. Oke, saya klik sini untuk kembali ke yang paling atas lantai, atau klik go to parent di sini. Kemudian untuk glossiness-nya, kekuatan refleksinya, kita set dari glossiness ini. Misalnya saya kasih 0,85. Enter. Kemudian karakteristiknya material kita bisa set di Fresnel IOR, Index of Reflection. Misalnya untuk keramik saya set ke angka 20. Oke, seperti ini hasilnya. Saya drag ke tekstur lagi, ke teksturnya lantai. Kemudian untuk motifnya, misalnya saya pakai warna putih di sini. Klik di sini, diffuse-nya saya ganti ke tile. Oke, di tile otomatis kalau saya nyalakan ini ya, ini kalau kondisi nyala, otomatis ini akan keluar garis-garisnya sesuai tilesnya. Oke, untuk setupnya klik kanan hide unselect, unhide all, klik kanan hide unselected, tekan T, tekan Z, tekan G untuk menghentikan gridnya. Saya bikin referensi benda di sebelahnya sini. Misalnya saya set dia ukuran ke 600 mili kali 600 mili. Jadi kira-kira kalau keramik kita ukuran 600 mili seperti ini, kita nggak akan dapat presisi yang benar-benar presisi, tapi kurang lebih mendekati. Saya set boxnya ini modifier list, saya klik, saya cari UV map, mapping parameternya saya set ke box. Kemudian saya set misalnya ini 2500. Oke.
Nah, untuk ukuran 600 kira-kira sekian. Nanti kalau misalnya mau pakai ukuran lain bisa di set di ini ya, UV mapnya berapa kebutuhannya. Oke, terus kemudian saya tekan C, klik kanan unhide all, terus kemudian saya set ke extended viewport corona interaktif. Oke, saya dapat tekstur seperti ini. Kalau kurang mengkilap, kita tinggal naikkan glossiness-nya, misalnya jadi 95. Oke. Terus kemudian serat-seratnya ini, misalnya kita merasa terlalu besar, tinggal saya klik balik lagi ke setup tilenya. Jadi yang penting skalanya udah oke dulu, karena kalau kita kecilkan dulu garis-garisnya, kemungkinan besar nggak kelihatan di setup sebelum render. Jadi daripada bolak-balik ke render, kita set dulu skalanya, baru nanti kita ke advance control. Ini di sini ada horizontal, ada growth setup. Jadi ini adalah ketebalan garisnya, saya kecilkan jadi 0,05, enter. Oke, kita udah kelihatan ini garis-garisnya mengecil. Terus kemudian kelebihannya, kalau kita pakai tiles, kita pertama kita bisa set di sini ada opsi untuk ngasih tekstur, atau kita misalnya ganti di sini saya mau hitam, terus kemudian garis-garisnya mau putih seperti ini, atau mungkin kita bikin mozaik, misalnya mozaik biru. Nah, di sini ada opsi color variance yang kalau kita naikkan otomatis kita akan dapat variasi warna di sini. Jadi ini kalau saya naikkan, kita dapat variasi warna. Oke, saya naikkan aja base nya ini agak lebih gelap. Oke, ini seperti ini, atau saya aplikasikan ke benda aja biar kelihatan ya. Klik sini, kasih UV map. Atau mungkin saya bikin box aja ya karakternya biar kelihatan. Saya samakan tingginya 3000, ini tebalnya mungkin 50 aja, 1500, tekan T, F3, geser ke pinggir sini, saya aplikasikan ke sini. Oke, nanti bisa saya set UV mapnya. Mungkin seperti ini, atau misalnya saya base nya pakai coklat.
Oke, seperti ini. Saya naikkan dikit. Nah, kita dapat color variation yang lumayan oke. Saya balikin biar tidak terlalu gelap. Ini saya gandakan lantai 2, yang ini pakai swipe aja, tuker, aplikasikan ke sini. Oke, itu untuk tiles atau keramik like ya. Kemudian saya set di sini. Misalnya saya kasih nama parket. Shift drag, copy. Oke. Kemudian di sini ganti ke Corona Legacy MTL. Level 1 saya langsung ke reflection ya. Hitam, rutinnya sama. Fall off, fresnel, go to parent, misalnya 0,75. Tuh, kemudian tadi untuk keramik 20, untuk kayu-kayuan saya set di 10. Oke, saya klik diffuse-nya di sini untuk ngasih bitmap. Oke, bitmapnya saya pakai dari texture.com, tick veneer. Oke, kalau saya klik view image ya, teksturnya seperti ini. Drag ke satunya. Oke. Terus kemudian untuk skalanya saya netralkan dulu. Tekan P perspektif, saya mau lihat lebih dekat ke arah seratnya sini. Oke, terus kemudian saya set, misalnya saya set dari 1000 kali 1000 kali 1000. Oke, seperti ini. Atau mungkin lebih besar, 2000 kali 2000 kali 2000. Oke, glossy-nya udah dapat, tapi yang kita kurang di sini adalah seratnya. Oke, kalau untuk mengeluarkan seratnya, ini saya copy, kemudian di setup map saya cari BAM, paste di sini, naikkan ininya, misalnya 5 kalinya, atau ingin kelihatan di sini. Ya, garis-garis semakin keluar, misalnya ini 10. Oke. Terus kemudian untuk lebih efektif keluarnya ini saya klik di sini, bitmapnya saya kasih color correction, keep all map as submap, kemudian set ke monochrome. Tujuannya ini hanya untuk supaya saya dapat tekstur yang hitam putih.
Jadi ini kalau misalnya saya tunjukkan di sini ya, retract instant. Ini kalau kondisinya adalah monokrom. Kalau normalnya adalah tetap seperti itu. Jadi ini biar lebih kelihatan teksturnya, ini kita pakai warna hitam di bump. Oke. Tekan C. Tekan T untuk top, F3. Saya pilih 2 ini. Saya geser ke depannya box yang sini, shift drag instant, tekan C. Oke. Ini kelihatan ya syarat-syaratnya. Kemudian kita lanjut ke tipe material logam, tekan M. Klik di sini, legacy material, warnanya apa, ini set aja ke 1 dulu. Terus kemudian sama, jadikan hitam, kasih fall off, Fresnel ini misalnya 0,95. Untuk logam kita pakai 35 ke atas Fresnel IOR nya, saya set misalnya 90 gitu. Oke, terus kemudian saya aplikasikan ke sini. Warnanya saya set dari sini, misalnya ke abu-abu di sini. Oke. Terus kemudian kalau warnanya biar benar-benar kelihatan, di fall off nya ini saya klik, warna hitamnya ini saya geser agak lebih terang. Oke, ini adalah chrome look. Atau untuk yang versi 8 bisa dipakai Corona Visual Camera. Di sini udah ada preset yang bisa dipakai. Misal saya pakai chrome di sini, tinggal diaplikasikan. Ya, tinggal adjust sedikit warnanya untuk menyesuaikan warna chrome yang kita ingini. Oke, itu untuk logam. Terus kemudian lanjut untuk tekstur cermin. Oke, untuk tekstur cermin saya set di sini Corona Legacy MTL, kasih nama cermin. Ini basic diffuse-nya saya biarkan. Yang efek di sini adalah reflection-nya. Jadi ini saya set 99 full ya. Ini akan jadi cermin. Jadi satu-satu ini warna putih, ini mentok semua setupnya. Saya aplikasikan misalnya ke arah sini. Nah, dia jadi cermin. Terus kemudian untuk cermin yang ada tes warnanya, misalnya brown mirror atau
gray mirror, kita tinggal set aja di colornya ini, kita kasih sedikit aja kesan warnanya. Jadi misalnya untuk brown mirror mungkin sekitar ini aja udah, nggak perlu terlalu jauh karena nanti akan cerminnya akan hilang, kesan cerminnya. Jadi kita masukkan warna dikit aja untuk agar dia kerasa ada warnanya. Ini misalnya untuk brown mirror, atau untuk gray mirror kita dikit aja warna graynya supaya dia ada kesan warna graynya, tapi basic cerminnya sendiri tidak akan hilang. Oke, seperti ini. Nah, terus kemudian saya oke dulu untuk tekstur yang sifatnya ada refraction. Kalau refleksi ini kan merefleksi, mencerminkan, berapa kuat pencerminannya atau berapa kuat glossiness-nya. Sekarang kita untuk yang seberapa kuat transparansinya, itu kita set di refraction. Oke, klik di sini, kemudian saya klik di sini Corona Legacy MTL. Oke, saya nggak set diffuse, nggak set reflection, saya set ke refractionnya. Ini begitu saya naikkan levelnya jadi 1, dia otomatis akan full transparan. Jadi misalnya ini saya aplikasikan ke salah satu benda di sini, ya, dia transparan. Terus untuk kekuatannya, refleksinya dia, kita pakai IOR nya sekitar angka 3 aja, dia udah cukup sangat refleksinya udah sangat kuat. Jadi efek refleksinya ada di set IOR nya refraction. Oke. Jadi misalnya gini, ini misalnya saya kasih kaca, saya bikin box di sini, misalnya 8. Ini saya drag ke sini kaca yang kedua. Nah, sekarang kalau ini hanya refleksinya aja, kemudian ada efek tambahan di kaca, biasanya efek kesan tebalnya. Jadi biasanya kalau kita lihat untuk kaca-kaca untuk railing, mungkin untuk kaca botol atau kaca akuarium, biasanya ada kelihatan ketebalan kacanya. Nah, ini kita setnya misalnya di yang kedua ini, saya aplikasikan ke sini dulu biar kita bisa lihat perubahannya. Kita set di volumetric and SSS, misalnya warnanya, kesan warnanya adalah kehijauan. Kita set di sini aja, nggak terlalu pekat, sudah cukup. Oke. Terus distance-nya ini yang mempengaruhi. Misalnya saya set ke 50 dan jadi benar-benar padat. Ini sekarang saya set ke 500. Oke, dia mulai kelihatan ketebalannya lebih tipis. Jadi distance-nya semakin besar, dia akan semakin kelihatan tipis ketebalannya. Oke, misalnya saya set ke 1500. Oke, tekan P, klik. Oke. Nah, ini. Kalau misalnya 5000, ya, dia semakin tipis kesan warnanya. Oke, sekitar 5000 ya. Atau mungkin kita pakai 1500 saja.
atau mungkin kita pakai objek lain. Saya pakai tripod di sini. Nah, ini. $2.500 ya, atau 5.500. Oke. Nah, itu efek untuk ketebalan kaca pakai volumetric scattering, volumetric and SSSS. Terus kemudian basic material lain adalah misalnya saya bikin tirai di sini. Saya bikin dari lain aja. Klik kanan, smooth, oke, perspektif. Terus saya extrude. Material, klik di sini. Kemudian di colornya Corona Physical Material saya ganti ke Legacy. Kemudian teksturnya saya pakai bitmap kain. Aplikasikan, bisa kita set UV mapnya, pop. Oke, biarkan gitu aja. Terus kemudian kita set transparansinya. Opsi kedua transparansinya adalah kita bisa pakai, jadi kalau refraction itu bendanya hanya transparan, tapi kalau opacity ini bendanya akan kelihatan menghilang. Jadi di sini saya set levelnya, ini saya turunkan. Nah, oke, seperti ini. Oke. Teksturnya bisa dikasih yang sama. Jadi dari diffuse saya copy ke colornya opacity. Oke, itu basic texturing di 3ds Max Corona. Silahkan dicoba.